Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya Waalaikumsalam. hormati dosen pengampu agama dan gerakan sosial Bapak Taufikur Rahman PhD. Terima kasih atas waktunya, juga bagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa tetap menjalani aktivitas dengan penuh semangat di pagi ini. Hari ini di perkuliahan agama dan gerakan sosial, izinkan saya menyampaikan materi yang bertemakan tentang gerakan Islam transnasional ya. Saya fokus khusus membahas salah satu gerakan atau organisasi keagamaan transnasional, yakni Hizbut Tahrir ya, Hizbut Tahrir dan Hizbut Tahrir Indonesia begitu. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Gerakan Islam atau gerakan keagamaan transnasional itu banyak bentuknya. Wahabi, ada ISIS, ada dan sebagainya. Tapi di sini saya hanya fokus di sini. Kemudian yang saya fokuskan pembahasannya juga itu gerakan Islam transnasional yang memang basisnya dalam tanda petik radikalisme atau radikal atau fundamental begitu. Ya, baik saja, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, definisi dari GIT atau Gerakan Islam Transnasional. Saya juga disclaimer di sini bahwasannya banyak sekali para ahli yang mendefinisikan gerakan keagamaan transnasional. Ada yang mendefinisikan sebagai gerakan pembaharuan Islam, ada juga yang mendefinisikan sebagai gerakan kebangkitan Islam, ada juga yang mendefinisikan sebagai pan-Islamisme. Tapi saya di sini hanya ambil definisi dari John Bowen ya. Beliau menulis buku yang berjudul Blaming Islam 2012 yang mendefinisikan bahwasannya gerakan Islam transnasional itu kurang lebih bisa diidentifikasi dalam 3 hal. Yang pertama pergerakan demografis ya, yang kedua lembaga keagamaan transnasional, dan yang ketiga adalah perpindahan gagasan atau ide. Maksudnya seperti ini. Jadi gerakan Islam transnasional itu memang lintas demografis, lintas batas kenegaraan, lintas nation state begitu. Jadi bergerak itu melintasi demografis. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada, otomatis di negara-negara yang lain ada. Kalau misalkan di Eropa ada, otomatis di Asia juga ada. Itu yang dimaksud dengan gerakan Islam nasional gitu. Jadi melintasi batas. Yang kedua, berbentuk lembaga keagamaan transnasional. Ini lebih kepada sebuah lembaga atau institusi yang memang formal begitu. Ada struktur kepengurusannya, ada visinya, ada misinya, ada cita-citanya, ada tujuannya, ada strateginya. Ini melingkupi sebuah institusi atau lembaga keagamaan. Tapi tadi dalam tanda petik yang patut digarisbawahi adalah sebuah lembaga transnasional, lintas demografis, lintas batas kenegaraan. Dan yang terakhir adalah perpindahan gagasan atau ide. Ini juga penting yang menjadi ciri dari gerakan Islam transnasional. Jadi ada sebuah gagasan atau ide yang diperjuangkan, baik itu ide secara politik, ide secara sosial, secara hukum, yang itu berpindah dari satu gagasan atau ide. Jadi dalam bahasa sederhananya, menurut hemat saya adalah sebuah penyebaran ide begitu, persebaran ide dari satu negara ke negara yang lain, yang tentunya awalnya disebarkan oleh hanya satu kelompok atau hanya satu pusat saja gitu. Atau sering disebut kalau bahasa pembangunan itu mungkin trickle down effect begitu ya Bapak ya. Dia ada pusat kemudian menyebar ke wilayah-wilayah yang kecil begitu. Ya, itu kurang lebih definisinya, jadi menyangkut 3 hal ini. Nah, selanjutnya sejarah dari GIT. Sebetulnya saya tidak banyak bicara di sini soal sejarah ya, karena memang sangat besar sekali lingkupnya. Saya mungkin hanya meng-highlight apa yang ada di sini saja begitu. Memang sejarah gerakan Islam transnasional ini juga dipengaruhi oleh konteks atau landscape Timur Tengah ya pada abad ke-18.
karena pada saat itu terjadi goncangan-goncangan di wilayah tersebut ya. Kemudian kita juga mengenal tokoh-tokoh yang mungkin kita semua sudah banyak membaca ya, pemikiran-pemikirannya, ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh ya, Rashid Ridho, kemudian ya itu mereka juga dikenal sebagai tokoh-tokoh yang memperjuangkan Fan Islamisme. Nanti kita juga akan bahas Fan Islamisme itu seperti apa ya. Kemudian lahir muncul Wahabi ya, gerakan Wahabiyah dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang sekarang bercokol di atau masuk dalam pemerintahan di kerajaan Arab Saudi ya. Kita mengenal Wahabi sebagai organisasi yang yang ingin memurnikan kembali ajaran Islam begitu. Ya kalau di kita sering berikan cap kafir begitu, si ini salah, si ini selalu membidah-bidahkan lah begitu kalau di kita. Kemudian kita juga berkaca pada sejarah runtuhnya dinasti Ottoman Turki Utsmani ya oleh Mustafa Kemal Atatürk ya, 19 abad awal abad ke 20, 1924, 19 dari 1918 sampai 1924. Ketika itu Turki Utsmani runtuh ya ke pemerintahan yang sekuler begitu. Termasuk juga munculnya Ikhwanul Muslimin ya, kita Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna begitu. Dia juga salah satu tokoh yang memerangi ya tokoh yang mengklaim bahwasannya anti barat lah begitu, mengklaim bahwasannya Islam harus hati-hati dari barat begitu, karena selain material, ide-ide yang ditularkan oleh barat juga mengancam umat Islam, termasuk beranjak ke Sayyid Qutb ya. Kita juga mengenal Sayyid Qutb begitu. Lanjut ke yang menarik, adiknya Sayyid Qutb itu pernah hijrah ya ketika Ikhwanul Muslimin itu dibredel oleh Jamal Abdul Nasir begitu. Ya pindah ke Arab Saudi dan mengajar di King Abdul Aziz University ya, di markasnya tadi Wahabiyah begitu. Kemudian muridnya ternyata salah satu muridnya Osama bin Laden yang kita kenal sebagai otak AT ya, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Ansarut Tauhid, dan juga ada Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir ya, yang kita kenal. Bahkan pentolan-pentolannya ternyata itu diadopsi juga oleh Terbiah ya, yang dulu melahirkan Partai Politik, Partai Keadilan, dan sekarang berubah jadi Partai Keadilan Sejahtera begitu. Termasuk kami ya, kami koalisi aksi bukan koalisi itu ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia maksud saya begitu. Ya meskipun memang menurut menurut Profesor Ahmad Ali Nurdin ya, PKS itu memang sebuah citra gitu bagi demokrasi Islam di Indonesia. Jadi mereka mau memperjuangkan kekuasaan melalui parlemen begitu, bukan melalui pendahulu-pendahulunya di Timur Tengah begitu. Kemudian kita juga bisa belajar dari revolusi Islam Iran ya, Khomeini pada saat itu 1979 yang sangat ini juga. Kemudian muncul juga gerakan Salafi ya. Salafi sebetulnya sebelum gerakan Salafi itu muncul dulu HTI ya. HTI itu 1953 begitu di Palestina juga pada saat itu karena wilayahnya bergejolak. Kemudian Salafi ya. Salafi yang memang Salafi itu beda dengan yang lainnya, cenderung anti apolitis ya, atau anti terlibat dalam politis, tapi secara tujuan memang hampir mirip-mirip dengan Wahabi begitu. Nah, ini misalnya di slide ini kita fokus pada 3 kelompok keagamaan transnasional ya. Ada Salafi, Wahabi, dan Hizbut Tahrir. Jadi memang di masyarakat kita khususnya di Indonesia masih sering kesulitan untuk membedakan begitu antara 3 kelompok ini ya. Kalau rekan-rekan semua dan Bapak bisa melihat di slide ini, ada 3 perbedaan yang sangat signifikan dari Salafi, kemudian Wahabi, dan Hizbut Tahrir ya. Salafi dan Wahabi mungkin
dari segi tujuan, kemudian ya tujuan sama ya memurnikan ajaran Islam. Kalau Hizbut Tahrir itu tujuannya pan Islamisme, mengembalikan hukum ya, mengembalikan hukum umat Islam. Ya jadi ingin mengembalikan umat ke hukum Allah begitu kalau tujuan HTI. Mazhabnya kalau Salafi menolak, kemudian kalau Wahabi Hambali ya jelas karena di Arab. Kalau HTI tidak terikat atau pada mazhab manapun ya, jadi cenderung cair begitu. Fokus utamanya kalau Salafi dan Wahabi memberikan ajaran Islam ya dari tadi ya syirik dan bid'ah. Kalau Salafi memang menolak modernisasi. Kalau HTI fokusnya beda lagi, yaitu menyatukan umat Islam ya dalam sebuah naungan yang disebut dengan daulah atau khilafah bahasa mereka begitu. Pandangan politiknya Salafi tadi ya menolak partai politik ya. Kalau Wahabi menolak demokrasi, kalau Salafi juga menentang demokrasi dan cita-citanya mendirikan khilafah begitu. Selanjutnya gerakan politiknya, kalau HTI tadi ya gerakan politiknya itu bercita-cita ingin mendirikan khilafah, sebuah kepemimpinan tunggal. Kalau Wahabi ya kita kenal di kerajaan Arab Saudi ya, berdirinya kerajaan tersebut. Dan kalau Salafi memang gerakan politiknya cenderung underground begitu, cenderung tidak terlihat dan umumnya menolak gitu berpolitik secara praktis. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang bisa kita pahami secara singkat. Nah, selanjutnya ini juga yang penting ya, penyebab munculnya gerakan Islam transnasional. Jadi kalau misalkan kita flashback ke belakang, perspektif gerakan sosial ya, kita pernah membahas adanya sebuah gerakan sosial yang disebabkan oleh adanya suatu kekecewaan ya, kekecewaan dari suatu kelompok masyarakat, kemudian mereka melakukan mobilisasi sumber daya, resource mobilization teori ya, mengumpulkan orang banyak, mengumpulkan sumber daya baik material dan material begitu, ditambah ada peluang politik baik itu stabilitas politik, baik itu ke instabilitas politik, baik itu adanya afiliasi, adanya dukungan menyebabkan gerakan sosial itu terbentuk begitu. Begitupun ya ini ya. Kalau misalkan kita lihat penyebab munculnya gerakan-gerakan Islam yang tadi itu, yang pertama kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas ini betul ya. Kalau misalkan tadi ya kita lihat Salafiyah begitu, mereka sangat cenderung menolak modernisasi. Kemudian HTI juga di satu sisi mereka juga anti demokrasi, anti modernisasi juga begitu. Yang kedua adanya rasa kesetiakawanan ya. Kalau saya meneliti Hizbut Tahrir di S1 saya, skripsi saya, dan yang selalu mereka gaungkan begitu adalah ukhuwah ya, persaudaraan begitu. Jadi ada bias makna begitu dari ukhuwah pada umumnya dikorelasikan dengan sebuah kesetiakawanan. Kalau mereka selalu menggunakan narasi-narasi misalnya kita enak gitu hidup di Indonesia, makan cukup begitu, kebebasan ada, tapi bayangkan kehidupan orang-orang di Palestina, orang-orang di Uighur, orang-orang di Afghanistan, di Suriah dan sebagainya. Itu narasi-narasi kesetiakawanan ya terhadap nasib yang menimpa begitu dari saudara-saudara seagama khususnya Islam. Yang ketiga, kalau di Indonesia memang ini juga saya ambil dari bukunya saya lupa ini bukunya siapa, tapi yang pasti kalau di Indonesia memang banyak ahli sepakat bahwasanya salah satu penyebab dari radikalisme, fundamentalisme ya karena memang masih belum meratanya kesejahteraan ya. Karena belum merata, makanya timbul penolakan-penolakan, timbul narasi-narasi alternatif begitu, salah satunya ya dari kelompok-kelompok radikal. Itu saja. Kemudian di era modernisasi misalnya, ini juga yang sangat menarik ya, kalau kita teliti lebih dalam, kaji lebih dalam. Misalnya, menurut Asep Muhammad Iqbal, PhD misalnya, HTI atau gerakan-gerakan transnasional itu sebetulnya mereka menolak demokrasi, mereka menolak modernisasi begitu. Mereka menolak globalisasi, tapi mereka justru sebagai penafsir dan pemain globalisasi begitu di dalamnya. Jadi sifat mereka yang transnasional itu merupakan sifat dari globalisasi juga begitu. Jadi sebetulnya mereka
penafsir dan pemain globalisasi begitu. Taufikur Rahman PhD juga dalam Islam dan globalisasi menyebut bahwasanya efek dari globalisasi juga menguatnya gerakan-gerakan radikal ekstremis ya seperti ISIS. Jadi globalisasi ya berdampak pada menguatnya gerakan-gerakan mereka begitu. Dan Max Jurgens Myers juga menyebut bahwasannya paradok demokrasi juga dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan Islam transnasional. Di satu sisi mereka diberikan kebebasan untuk bergerak, di satu sisi mereka juga memanfaatkan gitu demokrasi tersebut. Makanya kalau kata Jurgens Meyer, radikalisme, fundamentalisme, terorisme saat ini sifatnya sulit dideteksi, sifatnya acak ya, menyatu dengan masyarakat. Jadi kalau dulu orang-orang yang radikal itu mereka terisolir ya seperti di Suriah, di ISIS begitu, mereka kesulitan diterima di masyarakat umum, mereka ya hanya hidupnya eksklusif saja begitu. Tapi kalau sekarang kata Jurgens Meyer itu justru tidak begitu. Mereka menyatu dengan masyarakat biasa, mereka bisa menyembunyikan identitas, mereka bisa bergerak secara gerilya gitu, secara sembunyi-sembunyi. Ini fenomena gerakan Islam transnasional di era modernisasi. Nah, kalau menurut Sidney Jones ya, ini juga pakar pakar terorisme ya, pakar AI juga. Masuknya gerakan Islam transnasional ke Indonesia itu melalui tiga hal ya. Yang pertama melalui orang-orang yang belajar ya ke Timur Tengah ya, kayak ke Universitas King Saud, kemudian ke Universitas Al Azhar ya, ke universitas-universitas di Timur Tengah, mereka belajar dan membawa pemahaman tersebut ke Indonesia begitu. Yang kedua melalui lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Indonesia ya. Seperti lembaga di Arab Saudi, kemudian di Uni Emirat Arab juga, di Mesir juga, di Kuwait juga ya. Di Indonesia banyak lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Indonesia ya. Seperti yang ada di PowerPoint, ada Rabito Alam Islami, International Islamic Organization. Kemudian yang mungkin kita juga sering dengar, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab ya. Ini di Indonesia ada cabangnya di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Arab Saudi. Ini juga sering disebut-sebut sebagai organisasi atau lembaga yang sering mengajarkan pemikiran tentang gerakan Islam transnasional di Indonesia. Yang ketiga tadi nyambung dengan pembahasan tadi melalui jalur publikasi dan internet ya. Ya ini juga salah satu kemajuan dari modernisasi, globalisasi. Kemudian buku-buku ya, buku-buku banyak sekali ya, buku-buku banyak sekali dijumpai, buku-buku pemikiran-pemikiran mereka banyak sekali dijumpai di internet, bisa dibaca banyak orang ya, melalui media sosial, melalui YouTube ya, melalui Twitter ya, yang terkenal bahkan propaganda ISIS dulu kan menggunakan Twitter, atau revolusi ya Arab Spring juga dipengaruhi oleh internet juga begitu. Selanjutnya saya lebih fokus ke HTI ya, kalau tadi secara general, meskipun hanya singkat ya, jadi rekan-rekan semua bisa menggali lebih dalam informasi mengenai transnasional di dunia. Saya fokus ke HT dan HTI, Hizbut Tahrir dan Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi Hizbut Tahrir itu berasal dari dua kata ya, atau orang sering mendefinisikan sebagai Liberation Party ya, atau Partai Pembebasan begitu. Didirikan tadi tahun 1953 oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, atau orang-orang HTI itu sering menyebut Syekh Taqi ya. Syekh Taqi itu alumni Al-Azhar ya di Mesir. Dia dari Palestina ya. Pada saat itu memang di Palestina ada gejolak ya, makanya ya tadi nyambung karena ada gejolak tersebut, maka beliau melakukan sebuah gerakan begitu, mengumpulkan orang, dan lahirlah atau Hizbut Tahrir atau Liberation Party ya. Syekh Taqi ini pernah jadi hakim ya di Mahkamah Syariah di Palestina saat itu, sebelum akhirnya beliau hijrah ke berbagai negara ya. Menurut referensi yang telusuri, karena pemikirannya dianggap berbahaya begitu, beliau pindah ke Irak, juga pernah ke Suriah, kemudian pernah juga ke Mesir ya,
pindah-pindah begitu Syekh Taqi ini. Sebelum akhirnya membuat Hizbut Tahrir lebih besar ya, diteruskan oleh penerusnya namanya Syekh Qadim Zalum ya. Akhirnya diteruskan gitu. Nah, tujuannya itu ingin mengembalikan kehidupan Islam begitu. Ingin menghidupkan atau mengembalikan kehidupan Islam yang islami, yang sesuai dengan aturan Islam, sesuai Quran dan hadis begitu. Melalui tegaknya khilafah Islamiyah ya, atau daulah khilafah disebutnya. Khilafah Islamiyah itu nanti akan saya jelaskan bedanya apa sih khilafah Islamiyah dengan nation state ya, dengan sistem pemerintahan negara saat ini. Nah, itu ya, jadi mereka ingin menghidupkan konsep politik ya, yang mereka anggap itu ada begitu, dan itu berkembang, itu tumbuh pada saat era Nabi ya, meskipun memang ini sangat debatable sekali ya, apakah era Nabi itu disebut khilafah kan dipertanyakan juga ya. Salah satunya Azum Azra juga bilang begitu ya, dipertanyakan juga sampai ke kejatuhan Imperium Utsmani ya pada 1924. Jadi mereka ingin menghidupkan konsep politik itu ya. Ini sekilas, ini adalah foto Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di Palestina. Ini di yang kanan itu adalah Universitas Al-Azhar ya. Banyak tokoh-tokoh muslim yang sekarang di Indonesia juga tamatan dari Al-Azhar ya, Kairo Mesir ya. Nah, saya akan bahas ini, perbedaan nation state dan khilafah ya. Ini yang selalu diperdebatkan juga ya. Jadi kalau nation state ya seperti Indonesia sekarang, nasionalisme begitu, itu merupakan sebuah entitas batas atau entitas yang memiliki batas wilayah dengan variabel-variabel yang mendukungnya sebagai sebuah negara. Itu kalau nation state ya. Kalau khilafah itu entitas tanpa batas ya. Jadi khilafah itu adalah sebuah kepemimpinan tunggal ya, yang itu nggak ada batas-batas negara seperti sekarang ya. Jadi semua negara yang beranggotakan Islam itu tunduk dalam satu kepemimpinan tunggal ya. Misalkan gini, Vatikan lah ya, Vatikan bagi umat Katolik, bagi umat Nasrani. Itu misalnya seperti itu. Atau contoh lebih mudahnya biar mudah, misalnya gini. Pusat khilafah itu misalnya ada di Suriah misalnya, atau ada di Irak gitu. Nah, Indonesia itu kalau Indonesia mau berbaiat ke Irak, ke khilafahan itu, nah itu masuk ke dalam bagian dari anggota khilafah ini. Jadi nggak ada batas negara, nggak ada, mungkin ada ya batas negara bagi mereka yang tidak mau bergabung dengan khilafah gitu. Nah, contohnya yang di ISIS itulah ya. ISIS itu kan di Abdurrahman Al-Baghdadi itu mengancam bahasanya, ayo negara-negara Islam untuk bergabung gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi ini yang membedakan nation state dengan khilafah. Kalau nation state kan jelas ya, batas negaranya ada, batas geografisnya ada. Kalau khilafah itu tidak ada. Selanjutnya, nah, jadi kenapa sih gitu HTI itu ingin memperjuangkan khilafah begitu? Kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam sebuah kitabnya yang berjudul Daulah Islam dan juga Mafahim Hizbut Tahrir ya. Umat Islam saat ini tidak tertarik dengan sistem khilafah karena tidak pernah mengalaminya gitu. Nah, karena tidak pernah mengalami, maka ia memilih falsafah hidup lain begitu, seperti demokrasi, kapitalisme atau sekularisme dan sebagainya gitu. Jadi menurut Syekh Taqiyuddin, kenapa umat Islam tidak mau memperjuangkan khilafah begitu, tidak mau bergerak merebut atau mendirikan suatu kepemimpinan tunggal ya, karena memang tidak pernah mengalaminya gitu, tidak pernah mengalami masa-masa kekhilafahan begitu, sampai kekhilafahan ke Turki Utsmani begitu. Kalaupun yang ada mungkin ya itu hanya mengalami pada saat khilafah Turki Utsmani yang memang pada saat itu juga penuh dengan gejolak ya, gejolak yang sangat luar biasa begitu. Nah, itu HT ya, Hizbut Tahrir tadi sejarahnya. Nah, Hizbut Tahrir itu sedikit sudah menyebar ke 50 negara ya. Kalau saya baca di BBC menyebar ke 50 negara, termasuk ke
Eropa, Amerika, Australia, Indonesia, Asia Tenggara, Asia juga ya. Itu sudah menyebar ke 50 negara begitu. Dan menurut referensi saya peroleh dari buku Muhammad Nawab Usman ya, judulnya itu Hizbut Tahrir ya, buku 2010 ya. Itu HTI itu sekarang ya 2016 ya, itu sudah memiliki 1 juta keanggotaan, 1 juta orang itu dari seluruh negara di dunia gitu. Nah pertanyaannya kalau di Indonesia berapa orang sih anggotanya gitu? Nanti kita akan bahas ya. Nah HTI masuk ke Indonesia menurut Delvin Ales ya, ini bukunya yang sangat terkenal juga ya, judul Transnational Islamic Actor and Indonesian Foreign Policy ya. Delvin Ales menulis ini. Jadi Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia itu tahun 1983 ya. Tahun 1983 oleh Abdurrahman Al-Baghdadi. Abdurrahman Al-Baghdadi itu adalah seorang pimpinan sekaligus aktivis HT di Australia gitu. Nah, Abdurrahman Al-Baghdadi itu katanya ketemu dengan pimpinan pesantren Al-Ghazali Bogor, namanya Kiai Abdullah bin Nuh begitu. Nah, mereka kemudian jadi Abdullah bin Nuh ini pergi ke Australia, ketemu Abdurrahman Al-Baghdadi. Setelah itu diajak pindah ke Indonesia. Akhirnya Abdurrahman Al-Baghdadi menetap di Indonesia dan menyebarkan HTI begitu. Nah, salah satu corong penyebaran HTI ya itu di kampus-kampus ya. Makanya kenapa IPB ya, IPB itu terkenal dengan kampusnya radikal ya gitu. Atau teman-teman kalau mau search di YouTube, ada beberapa ratusan lah ya mahasiswa yang mendeklarasikan mendukung khilafah, itu mahasiswa IPB juga begitu. Karena ya di Bogor, dari Bogor begitu. Dari Bogor disebarkan, termasuk kalau teman-teman mengikuti akun Felix Xiao misalkan, itu yang pindah agama dari Kristen ke Muslim dan yang sekarang terkenal itu di Instagram misalnya, itu adalah lulusan IPB juga itu lulusan IPB yang memang jadi HTI ini menyebarkan pemahamannya melalui kampus-kampus begitu. Nah ini yang foto berdua ini itu adalah Abdurrahman Al-Baghdadi dan di sampingnya ada Kiai Abdullah bin Nuh. Nah sedikit flashback ke belakang juga, HTI ya, HTI itu memang sering orang bilang secara ide emang sama dengan negara Islam Indonesia pada saat itu tahun 1949 oleh Kartosuwiryo ya. Cuman beda ya. Kalau NII mungkin masih mengakui batas wilayah, masih mengakui nation state begitu, hanya saja sistemnya saja, sistem pemerintahannya saja yang diganti. Kalau HTI berbeda ya. Kalau HTI tidak mengakui batas wilayah, tidak mengakui nation state, dan sistem pemerintahannya juga harus diganti begitu. Nah ini sedikit saja ya, sedikit perbedaan antara NI dan HTI ya. Nah pertanyaannya, apakah ide atau tujuan dari HTI itu utopis ya? Banyak sekali tokoh yang menyebut bahwasannya memang HTI itu utopis ya secara pemikiran. Di antaranya adalah Smith Al-Hadar ya, dia adalah salah satu pimpinan dari Indonesian Society for Middle East Studies ya, ahli Timur Tengah ya. Kemudian Pak Ferry Muhlis Arifuzaman juga dari Concept in the Research and Consulting ya. Beliau mengatakan ya ide HT itu memang utopis gitu. Kenapa utopis? Karena memang tadi menerabas batas, menghapus batas geografis, menghilangkan culture, kebudayaan pribumi, menghilangkan sejarah lokal, itu dianggap sebagai utopis. Ya memang logika sederhananya begitu. Kalau misalkan mau mendirikan sebuah negara yang itu menghapuskan budaya-budaya lokal, tradisi-tradisi lokal, apalagi sejarah lokal, kan itu sesuatu yang sangat dipertentangkan sekali, yang sesuatu yang tidak mungkin lah. Misalnya gini, Indonesia misalkan mau jadi negara khilafah begitu, ya otomatis sejarah kemerdekaan, sejarah kolonialisme, sejarah perjuangan syarikat Islam, kemudian ke Muhammadiyah, ke NU, itu harus dihilangkan persepsi ini gitu. Jadi memang hal demikian dianggap sebagai sesuatu yang utopis begitu. Ya, selanjutnya tadi saya sudah sedikit bahas tentang
penyebaran HTI ya di Indonesia. Nah, kalau aktivitas HTI di Indonesia itu sebetulnya banyak melalui jalur-jalur akademis dan birokratis. Ini yang menarik juga. Makanya terakhir data dari Setara Institute ya kalau tidak salah itu menyebut salah satu kampus paling radikal di Indonesia dari 7 itu adalah UIN Bandung. Wah, ini menarik ya kalau kita teliti. Makanya saya sedang meneliti juga radikalisme kampus di Indonesia gitu. Saya sudah buka link gitu, buka channel dengan teman-teman yang di IPB, yang di UI ya, yang di kota-kota Bandung, yang di Yogyakarta juga panas juga ya, di Jakarta juga ingin meneliti tentang ini, tentang radikalisme HTI di kampus di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa tamat S2 bisa selesai begitu. Sebelum juga tesis saya juga akan membahas soal ini gitu. Iya tadi ya, melalui seminar dan forum-forum lainnya. Menurut Delvin Ales ya, forum-forum seminar, forum-forum diskusi, forum-forum seperti itu dimanfaatkan HTI untuk menyebarkan kegagasan kalifatnya begitu atas solusi permasalahan umatnya. Nah, tadi ya saya sudah singgung ya, berapa sih jumlah anggota HTI di Indonesia ya? Sebetulnya tidak tahu pasti ya. Meskipun kalau di Kota Bandung ya teman-teman bisa membaca skripsi saya yang berjudul Islamic Buzzer dan Hoax Propaganda Khilafah oleh ex HTI Kota Bandung di Jawa Barat ya, bisa di googling di Google Cendekia, di Google Scholar ya. Di Kota Bandung memang masih ratusan lah. Masih ratusan. Kalau ya datanya ada deskripsi saya di situ. Kalau di Indonesia ya menurut Delvin Ales itu sudah ada 5.000 masjid ya. Ya pas 5.000 masjid yang menjadi pusat dari pergerakan HTI ya. Pasca bukunya diterbitkan tahun 2015. Jadi yang tadi The Transnational tadi bukunya Delvin Ales ini 2015 itu ada 5.000 masjid ya yang menjadi pusat gerakan HTI di seluruh Indonesia. Ya kalau secara orang memang kita bisa tidak saya juga masih kesulitan untuk memperoleh data berapa sih anggotanya gitu ya di Indonesia ini. Apakah sudah nyampe jutaan atau masih ratusan ribu? Sampai saat ini saya juga masih mencari data itu karena data itu hanya bisa diperoleh menurut saya dari orang dalam ya, dari mereka gitu yang tidak dipublik ke keluar. Nah, yang menariknya misalnya sebagai gambaran, HTI itu tahun 2007 pernah melaksanakan acara yang sangat besar ya. Namanya Konferensi Khilafah Internasional ya. Yang diklaim pada saat itu sebanyak 100.000 orang anggota HTI datang ke Gelora Bung Karno ya. Temanya saatnya Khilafah memimpin dunia. Kalau teman-teman mau tahu fotonya, nih. Oh sorry, ini anggota HTI pelajar dan mahasiswa ya. Nah ini, Nah ini konferensi Khilafah HTI 2007 ya. Kita bisa lihat ini GBK penuh banget ya, anggota-anggota HTI. Dan pada saat itu Ismail Yusanto itu jubirnya menyebut 100 anggota hadir ya, anggota HTI hadir. Memang kalau 100.000 ya, 100.000 Pak. Karena kalau misalnya kapasitas dari GBK sendiri 2007 90 ribuan lah, 90 ribuan, sekarang mungkin semakin berubah karena direnov ya, sekitar 80.000 sekarang. Kalau 2007 ya memang bisa saja betul sih datanya gitu. Karena pada saat itu ya kapasitas GBK kurang lebih 90 ribuan. Ya 100 ribu oke lah, nggak terlalu ini gitu. Dibanding dengan aksi 212 katanya yang mencapai 7 juta begitu dan sebagainya. Itu memang agak dipertanyakan gitu. Nah ini foto-fotonya ya, ini 2 foto aksi HTI di GBK 2007. Nah sebelum ke sana saya juga ini ya, ini gambar dari aktivitas HTI ya, pelajar dan mahasiswa. Ini ada foto-foto mereka melakukan protes begitu ya. Itu ada lembaga dakwah sekolah ya, LDS namanya. Jadi mereka juga bergerilya ke sekolah-sekolah ya, sekolah menengah gitu. Nah itu yang di kanan bawah itu adalah aktivitas HTI, diskusi-diskusi di kampus ya. Diskusi-diskusi di kampus, itu yang atas juga diskusi tokoh HTI di kampus juga.
Nah, yang kiri bawah itu adalah sayap kanan dari HTI juga ya, namanya Gema Pembebasan atau organisasi HTI di kampus-kampus di Indonesia begitu. Nah, yang menarik ya, ini meskipun memang bahasannya nanti ya setelah HTI dibubarkan, tapi yang menarik ini ada salah satu LDK, Lembaga Dakwah Kampus, HATI ya. HATI itu singkatan dari Harmoni Amal Titian Ilmu ya, itu di ITB, yang itu dibubarkan oleh rektor ya, karena memang diklaim sebagai organisasi yang mahasiswa ya, LDK yang memang menyebarkan menyebarkan paham khilafah gitu. Sehingga akhirnya rektor ITB pada saat itu 2018 itu membubarkannya. Tuh, ini konferensi khilafah yang tadi ya. Nah, ini juga yang menarik ya. Apakah HTI terlibat dalam aksi 212? Menurut saya iya ya. Karena saat itu saya juga pas riset sama HTI ini, saya ikut ke Jakarta aksi gitu. Dan ya menarik ya faktanya gitu. Nah, salah satu HTI terlibat dalam aksi 212 itu dijelaskan dalam skripsinya Muhammad Faisal Asadi ya, teman-teman bisa baca, itu skripsinya anak UIN Jakarta. Visip UIN Jakarta itu menyebut saya terlibat di sana, digamblangkan secara jelas gitu, secara detail ya. Nah, ini dokumentasi HTI di aksi 212 ya. Termasuk HTI juga disebut-sebut terlibat dalam gerakan 2019 ganti presidennya. Ini juga yang sangat menarik ya, karena saat itu. Kalau teman-teman pernah baca koran ya, media gitu, itu sempat ramai juga ya viral foto Sekjen PKS pada saat itu, Mardhani Alisera dengan jubir HTI Pak Ismail Yusanto. Itu juga diklaim terlibat dalam 2019. Memang sih ya, memang ya ada indikasi begitu, karena memang ya HTI itu sifatnya bermain untuk melindungi diri lah gitu. Jadi ada kalau saya dengerin gitu dari tokoh-tokoh mereka, bahwasanya ada ada tujuan kalau misalnya Pak Paslon 2 saat itu menang Pilpres, mereka akan lebih aman gitu. Kalau Paslon 1 mereka akan dilarang. Ya, akhirnya kan terbukti begitu. Paslon 1 yang menang Pilpres ya akhirnya dibubarkan tahun 2017. Nah, HTI jelas ya banyak ditolak oleh ormas-ormas Islam arus utama seperti NU, Muhammadiyah, termasuk GP Ansor ya, yang juga sangat terdepan dalam melakukan aksi-aksi penolakan terhadap HTI. Nah, ini bahasan terakhir yang menurut saya harus kita bahas juga, yaitu soal pembubaran HTI ya. Ini juga sangat seru, sangat menarik. Jadi pada 19 Juli 2017, Menko Polhukam saat itu ya, bukan yang sekarang, yang Pak Mahfud, bukan. Pada saat itu Pak Wiranto, yang juga ditusuk ya di Banten gitu, itu mengumumkan HTI dibubarkan begitu, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 gitu. Cukup seru ya di sini karena ada penggugatan dari HTI ya, termasuk kuasa hukumnya Pak Yusril Ihzam Hendra ya. Pak Yusril ini juga menjadi kuasa hukum HTI, namun akhirnya gugatan tersebut ditolak oleh MA ya, Mahkamah Agung. Dan pembubaran ini sekaligus menasbihkan Indonesia menjadi bagian dari negara-negara lain yang menolak HTI ya. Jadi sebelumnya ada negara-negara juga yang sudah membubarkan HTI ya. Seperti di Saudi misalnya. Di Saudi, di Mesir itu HTI dilarang gitu. Di Palestina juga sedikit ya, di Palestina, terus di apalagi ya, di Mesir, di Kuwait juga. Jadi di Timur Tengah aja, di markasnya gitu, itu dilarang gitu. Di Malaysia juga dilarang setahu saya. Terus nah kecuali yang eksis itu di Inggris dan di Australia ya. Ini yang menarik ya. Di Inggris itu kalau sumber yang saya baca dari BBC itu, mereka justru diberi bantuan ya oleh pemerintah gitu. Diberi bantuan karena termasuk salah satu organisasi yang melakukan aksi-aksi damai begitu. Di Australia juga didanai gitu, dilindungi juga begitu. Mungkin ini beda ya konteksnya begitu, tapi ini sesuatu yang menarik juga kalau misalkan kita mau teliti kenapa sih HTI di Inggris atau di Australia itu nggak dilarang gitu,
dibantu oleh pemerintah. Nah, meskipun memang pro kontra pembubaran HTI itu memang sangat sengit juga gitu kalau saya perhatikan ya. Saya baca beberapa jurnal artikel ilmiah yang mengulas tentang pro kontra pembubaran HTI, diantaranya oleh Giri Taufik ya. Dalam artikelnya menyimpulkan bahwasanya memang pro kontra yang terjadi itu harus berbasis pada keseimbangan hak asasi manusia gitu, atau adanya pembatasan porsi ya, proporsi tentang kebebasan itu gitu. Jadi kalau misalkan HTI itu bagi yang kontra pembubaran disebut sebagai ya pemerintah melanggar kebebasan berserikat, melanggar hak asasi manusia untuk berorganisasi, untuk menyampaikan pendapat gitu. Nah, kecuali dalam hal ini, kata Pak Giri Taufik ini, memang harus ada pembatasan proporsional begitu. Jadi parameternya kalau untuk masalah HTI harus ada dibatasi gitu. Jadi kebebasan berserikat pun, kebebasan berorganisasi pun, ya dasarnya harus dibatasi oleh hak asasi manusia itu sendiri. Dan itu belum terjadi di Indonesia gitu. Nah, yang kedua tapi yang menarik dari Hasbi Anwar ya. Artikelnya berjudul Destructing the Islamists in Indonesia ya. Nah, menurut artikel ini ya, pembubaran HTI itu yang lebih ditonjolkan itu bukan soal hukum ya, tapi soal politik dari Jokowi itu sendiri ya. Dijelaskan juga dalam artikel tersebut bahwasannya partai pendukungnya Pak Jokowi di parlemen, di pemerintah, partai PDI ya, memang sangat identik dengan Soekarnoismenya gitu, dengan nasionalismenya gitu. Jadi ya tidak heran kalau misalkan salah satu sikap politik dan juga strategi politik Jokowi adalah membubarkan organisasi-organisasi yang tidak nasionalisme lah gitu dengan pemerintah gitu. Satu lagi dari Alexander Arifianto dari University of Nanyang Technological University ya. Ya sebenarnya saya salah menulis, bukan Nanyang ya, dari Rajaratnam harusnya. Rajaratnam University di Singapura, berjudul Banning Hizbut Tahrir Indonesia Freedom or Security ya. Ya menyebut bahwasannya meski langkah pemerintah dalam pembubaran HTI dikritik ya oleh pengamat, pelanggar kebebasan, tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku, tidak melalui pemanggilan, tidak melalui peringatan, tidak melalui pengadilan gitu. Tapi memang hal tersebut dianggap merupakan langkah yang sangat tepat untuk proses keamanan masyarakat Indonesia gitu. Jadi memang ya sudah sangat kuat juga gitu HTI di Indonesia pengaruhnya. Jadi hal yang wajar kalau misalkan HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah begitu. Atau kalau misalnya di Malaysia aja atau di negara-negara lain dibubarkan, ya di Indonesia pun kenapa tidak, apalagi kalau sudah masuk ke dalam parlemen ya. Nah, salah satu hal yang menarik yang diungkap oleh Sidney Jones tadi ya, jadi ternyata kata Sidney Jones, HTI itu sudah masuk ke dalam instansi-instansi pemerintah begitu. Nah, jadi mungkin Bapak Taufik bisa lebih mengerti ya, apakah ada anggota HTI yang menjadi PNS begitu sekarang, kan itu menarik juga ya. Apakah mungkin ada yang statusnya sebagai ASN gitu, karena kalau kata Sidney Jones ya, itu ya mereka sudah masuk ke institusi-institusi pemerintah, ke parlemen mereka sudah ada katanya, terus ke lembaga-lembaga pemerintahan juga sudah ada gitu. BIN dan BNPT 2019 kalau nggak salah pernah mengeluarkan data juga ya. Salah satunya data soal institusi pendidikan dan radikalisme. Katanya kalau mahasiswa itu sudah 39% ya, 39% itu radikal begitu, mendukung khilafah. Ada pegawai BUMN itu berapa persen saya lupa lagi, sekitar 7%, juga ASN ya. Pada saat itu disebutkan juga sekitar ya 7%-an lah kalau tidak salah ya. Itu di cross check lagi datanya. Yang itu sudah masuk ke organisasi pemerintah begitu. Nah, ini saya sedikit share aja ya. Ini skripsi saya yang atas itu soal ini menurut saya
Ini hasil riset saya selama setahun ya. Jadi saya sebetulnya pas mengerjakan skripsi ini tidak lama, hanya 1 bulan pun kurang ya. Karena datanya sudah sangat lengkap, datanya sudah sangat kuat, jadi ya mudah untuk menulis begitu. Termasuk saya ikut juga ke aksi 212, ikut ya untuk melihat sejauh mana peran mereka dalam penyebaran khilafah begitu. Tapi kalau di skripsi saya yang ini itu saya menggabungkan dua pendekatan yang sangat berbeda. Yang pertama itu pendekatan secara langsung. Jadi aksi mereka secara langsung begitu di lapangan, mereka mengkonsolidasi orang, mereka membujuk masyarakat, mereka bergerak dari masjid ke masjid begitu. Nah, yang kedua tapi secara online ya. Atau istilah saya menyebutnya dengan Islamic buzzer ya. Buzzer yang Islamik gitu. Tapi bukan buzzer positif ya maksudnya, tapi ada propaganda yang dilakukan oleh buzzer ya. Tapi mereka menggunakan simbol begitu, menggunakan rompi Islam begitu. Tapi mereka menyebarkan buzzer itu. Makanya nggak heran kalau di Twitter itu mereka sangat cepat sekali, sangat kuat sekali bisa mentrendingkan satu isu begitu. Karena mereka memanfaatkan buzzer itu. Ya bisa baca lah, teman-teman bisa baca karena ini akan panjang juga kalau saya ulas di sini gitu. Nah, yang kedua saya juga menulis jurnal soal penyebaran hoax ya. Salah satu hoax yang saya address gitu adalah hoax soal ini, soal radikalisme ini. Soal hoax soal radikalisme politik ya. Khususnya di mahasiswa. Saya riset di mahasiswa PTKI ya, di Universitas Islam di Kota Bandung ya. Di UIN, di Uninus, di Unisba juga saya riset. Termasuk di kampus-kampus yang lain sebagai isi saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, ini referensi saya ambil begitu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah memperhatikan, terima kasih buat Bapak juga. Mohon maaf kalau misalkan agak panjang pembahasannya ya. Mohon maaf juga kalau pembahasannya tidak menekankan pada bahasan secara general, karena saya fokus pada studi kasus soal Hizbut Tahrir dan Hizbut Tahrir Indonesia. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Itu saja dulu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali ini Saudara Pailani ini jadi bisa mewakili saya tentang pembahasan yang ini kan. Sudah beres nih kayaknya kan gitu. Ya, dengan mengambil satu contoh itu, tapi tadi juga ada yang umum-umumnya ya, yang bukan hanya HTI ya. Nah, silakan kepada yang mau bertanya ya, atau membahas. Oke, siapa? Ya, silakan Pak Iqbal, Akang ya, Akang Iqbal, silakan. Langsung. Lo, Langsung. kedengeran? Ya, kedengaran. Ini sampai ingin bertanya terkait tentang kenapa sih ya diksi narasi yang dibangun di Indonesia kan HTI itu rujukan khilafahnya itu ke Turki Ottoman gitu kan. Walaupun kita tahu Turki Utsmani juga tidak terlalu sempurna banget gitu kan. Kadang-kadang orang-orang Turki sini juga dibenci oleh orang-orang Timur Tengah yang lainnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga menjadi diskusi saya sama teman-teman juga, ini berlarut-larut dan masih mengambang mungkin. Ini mungkin ada jawabannya dari Kang Pailani, ada tambahan. Terkait khilafah dan nation state, konsekuensinya nanti ke dalam hukum, khilafah itu kan nantinya menegakkan hukum Allah secara total. Nah ini terkait dengan hal-hal yang haram lah sebut ya, seperti zina, peredaran minuman beralkohol dan sebagainya, kan itu hanya dilarang dalam agama kita kan, sedangkan kita tahu umat-umat Kristiani juga beribadah menggunakan wine dan sebagainya. Bahkan mungkin ini saya belum membaca secara keseluruhan, perzinahan pun tidak dilarang gitu kan. Nah ini bagaimana
apabila ya walaupun pendirian khilafah itu utopis kan ya, apabila ini terjadi gitu, apakah hukum-hukum seperti itu akan diatur sedemikian rupa, karena kan mereka itu bukan kafir harbi gitu, kafir yang wajib diperangi. Ya, terima kasih. Oke, lanjut Pak Terima kasih, Elani. Kak. Siap. Baik, ya ini pertanyaan yang sangat menarik juga ya. Yang pertama, kenapa sih narasinya harus bercokol ke Turki Utsmani? Sebetulnya tidak juga ya, karena tadi saya sudah singgung di awal. Jadi konsep politik yang ingin mereka hidupkan itu sebetulnya konsep sejak era Nabi ya, meskipun ini debatable juga ya. Apakah benar era Nabi itu disebut sebagai konsep kekhilafahan? Kan tidak gitu. Terus banyak sejarawan yang bilang bahwasannya kekhilafahan itu dimulai pas semenjak pasca Nabi wafat justru ya, di masa Abu Bakar ya. Begitupun yang di dinasti-dinasti itu, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmani itu memang banyak juga sejarawan yang tidak sepakat bahwasannya itu adalah masuk ke khilafahan, karena itu sudah masuk pada dinasti atau kesultanan atau kerajaan lah gitu ya. Jadi ini juga debatable. Jadi apakah merujuknya ke Turki Utsmani? Tidak ya, tidak hanya ke situ. Nah ini juga sangat menarik Kang Iqbal ya, karena gini, di lapangan mereka mengakui bahwasannya tadi narasi yang mereka bangun itu narasi yang merujuk dari era Nabi sampai ke Turki Utsmani. Tapi yang selalu mereka gembor-gemborkan ke publik itu justru sangat sedikit, bahkan menurut saya tidak ada ya yang misalkan pasenya atau zamannya Turki Utsmani itu sesuatu hal yang ditonjolkan, yang disebarluaskan itu jarang sekali bahkan gitu. Jadi mereka itu memang mengambil fase dari zamannya Rasul sampai ke Turki Utsmani, tapi yang mereka selalu tonjolkan itu adalah hanya dari fase Rasul sampai, kalau saya lihat, sampai Abbasiyah gitu. Sampai ke kekuatan mereka dalam atau kejayaan Islam pada masa Abbasiyah gitu. Jadi narasinya tidak hanya ke Turki Utsmani, betul. Tidak hanya ke sana, tapi juga ke era-era sebelumnya begitu. Kalau misalkan zaman Turki Utsmani banyak kezaliman, ya tentu. Bahkan yang menarik ya, mereka juga mengakui bahwasannya salah satu kenapa Turki Utsmani atau kejayaan Islam itu runtuh, salah satunya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Internal itu sendiri ya tadi perebutan kekuasaan di dinasti itu, kemudian juga ada ya masalah-masalah lain, korupsi dan sebagainya. Itu mereka mengakui itu. Nah itu yang pertama. Jadi tidak hanya ke Ottoman begitu, tapi juga bahkan yang menarik nih. Sejarawan juga menyimpulkan bahwasannya keruntuhan Ottoman pun itu sebetulnya bukan 1924, tapi 1918. Itu. Kenapa saya ambil 1924? Itu memang yang umum begitu ya, yang umum diakui pada saat itu Mustafa Kemal Atatürk berhasil menguasai Turki, meruntuhkan dinasti Ottoman begitu. Tapi orang-orang HTI pun mengamini tahun 1924 gitu. Kenapa bisa terjadi? Kenapa hal ini diambil? Karena bagi mereka, kenapa ngambil sejarah dari ngambil fase dari era Rasul sampai ke era Turki Utsmani, biar apa sih? Biar agak lama begitu. Biar fase sejarahnya mereka bisa mengambil fase sejarah yang lama. Gitu. Makanya agak heran kalau Syekh Taqi kan bilang, umat Islam sekarang tuh nggak pernah ngalamin fase itu, jadi nggak mau ambil khilafah gitu. Nah akhirnya kan fase sejarahnya dilama-lamain gitu, biar bisa mengingatnya lebih lama gitulah. Nah itu yang pertama. Yang kedua soal khilafah versus nation state, ini juga sangat menarik ya. Kalau baca bukunya Thohir Bawazir ya, bukunya itu soal demokrasi yes, khilafah no gitu, kalau saya lupa lagi, cuma bukunya warna merah, saya pernah baca soal konsekuensi dari nation state dan khilafah. Salah satunya adalah kenapa utopis itu, karena tadi khilafah itu akan menghilangkan norma atau aturan, termasuk asimilasi akulturasi kebudayaan yang itu akan hilang gitu. Jadi kalau misalkan konsekuensinya dengan hukum,
hal-hal yang haram, zina dilarang dan sebagainya, tetapi dalam agama yang tidak dilarang, kalau misalkan khilafah tegak, ya otomatis akan tekstual merujuk kepada hukum Islam, merujuk kepada hukum Al-Quran gitu. Jadi tidak ada tandang bulu, Kang. Kalau misalkan gini, khilafah misalnya tegak nih di Indonesia misalkan, otomatis hukum yang akan digunakan adalah hukum Islam, hukum Al-Quran, hukum Sunnah gitu. Kalau misalkan yang haram-haram, yang zina, yang itu di agama lain, ya akan dihukum gitu, akan dihukum. Bahkan pencurian pun akan dipotong tangan begitu. Jadi kalau khilafah yang menang ya, kalau khilafah yang menang ya agama lain itu gitu, agama lain itu ya harus mentaati hukum Islam. Mau dilarang kayak di agamanya, mau enggak dilarang ya harus taat kepada hukum Islam gitu. Karena itu hukum formal gitu, hukum kenegaraan, hukum yang wajib begitu. Nah itu kalau khilafah menang gitu. Ya kalau nation state yang menang ya itu akan ada kebebasan. Jadi intinya gini, kalau di khilafah itu tidak ada tidak ada hak asasi manusia lah. Mereka kan anti juga terhadap hak asasi manusia gitu. Jadi ya sudah, kalau berkuasa ya, kalau melakukan sebuah perbuatan yang dilarang, zina gitu, ya dirajam, mencuri ya dipotong tangannya gitu. Kalau makan homer ya dilarang juga, haram juga. Gitu. Intinya hukum Islam ini yang dikedepankan gitu, Kang. Kalau khilafah yang menang. Nah, kurang lebih gitu. Jadi tidak ada toleransi terhadap hukum-hukum lain selain Islam gitu. Jadi ya misalkan di Indonesia nih, nah misalkan khilafah gitu berkuasa di sini. Terus yang Kristen gimana ya? Mau nggak mau ikut ke hukum Islam gitu. Jadi tidak ada toleransi. Nah, kurang lebih seperti itu, Kang, jawabannya. Gimana? Oke, terima kasih, Kang. Ini suatu sampel ya tentang gerakan Islam transnasional ya. Sebetulnya bisa juga kalau yang mau masih tentang gerakan transnasional ini di agama lain boleh juga, kalau ada yang mungkin latar belakangnya SAA, S1-nya gitu dan akrab gitu. Jadi kalau wacananya sudah akrab, jadi bicaranya itu lancar ya. Elani itu kan karena dia sudah lama berkecimpung di dunia gerakan Islam kan. Untuk wacananya yang tadi itu ada hal-hal di luar yang data gitu kan. Jadi ada yang bikin gerak itu kan, kalau tadi ada prinsip-prinsip gitu kan untuk mendirikan khilafah dan sebagainya. Ada juga yang watak manusia ini yang pengen menang gitu. Nah sehingga politik itu ada, coba cari aja kalau bisa baca buku-bukunya itu, bahwa politik itu adalah master science gitu kan. Jadi ilmu menguasai. Nah, ilmu menguasai ini memang kadang beda ini kadang dengan prinsip, dengan apa yang penting menang, dan yang penting dia tidak kalah atau tidak tersulut atau dia masih eksis. Seperti halnya tentang yang Inggris tadi ya. Nah, Inggris zaman dulu dia mendukung Ahmadiyah kan itu di Pakistan. Nah, ada apa, sementara yang lainnya kan mengkafirkan atau apa bid'ah kan. Ahmadiyah itu. Nah, konon dari desas-desus ya itu hanya untuk menguasai, yaitu dengan cara memecah belah umat Islam gitu. Nah, begitu pula kalau Inggris kemudian membiayai HTI sebagai ormas ya di Inggrisnya sendiri, yaitu berarti mungkin yang namanya dibantu yang mungkin bisa dikuasai lah kan, minimal diarahkan atau apa. Nah, inilah bedanya dengan Belanda kan gitu. Kalau Belanda itu membuat orang berontak, bukan ingin damai kan, karena Belanda itu serba dihabiskan resource-nya kan, kayak gitu. Jadi kepada pribumi gitu atau yang dikuasai oleh Belanda itu jadi pengennya berontak. Jadi muncul Soekarno dan sebagainya. Jadi nanti yang ini advance, ini mungkin ilmu menguasai ini baru mungkin dikuasai ya di Indonesia ini oleh seperti sosok Salim Said. Itu kalau Anda ini bagus itu Salim Said. Kemudian yang itu yang perempuan itu yang pengamat militer itu siapa? Raka Hundini apa ya? Nah gitu. Nah itu kayaknya
Ibu itu ini ada bisa ilmu tentang menguasai. Biasanya ilmu tentang menguasai ini biasanya ada di ya yang berkuasa, partai-partai atau pers yang berkuasa gitu, yang di tingkat-tingkat PS, Surya Paloh, Rizal Bakri dan sebagainya, yang memang sehari-harinya dia berkuasa gitu, menguasai dan sebagainya. Jadi percaturan itu kadang tidak diwacanakan. Nah gitu. Sehingga yang lain-lain itu seperti mainannya mereka. Ini master science, jadi jago-jago catur lah kalau ini ya. Jadi orang lain dipionkan dan sebagainya. Nah itu masuknya para pelaku ya, pelaku sejarah, pelaku gerakan dan sebagainya kan. Walaupun mungkin bukan yang tadi seperti yang ideologis gitu. Mereka lebih pragmatis. Jadi dalam gerakan ini ada yang bersifat itu. Tapi kita tidak membahas itu ya. Karena ya itu di luar kemampuan kita dan kita bisa meraba-raba saja kan? Karena itu di luar ini hanya di dalam dirinya itu loh orang-orang yang berkuasa itu kan. Nah kita adalah ya keturunannya para pengamat ya, karena ini akademis ya, jadi masuk pada seperti Huntington gitu kan ya, betul, itu ya. Francis Fukuyama gitu, yang lebih jauhnya itu Alvin Toffler gitu, yang kemudian bisa membaca dan meramalkan. Nah, jadi dalam video yang saya itu yang dikutip tadi tentang Islam dan globalisasi, saya masih memakai yang lama yaitu Alvin Toffler ya, yang 3F, 3T gitu kan. Ini sebetulnya dari 3G gitu dulunya ya. Waktu saya sekolah dulu kolonialisme itu dikenal membawa 3G kan. Glory dan gospel. Nah, gitu. Nah, kemudian ya dengan Alvin Toffler ada lagi 3 lainnya itu ya. 3F gitu, bahwa globalisasi itu bawa fun, fashion dan food. Nah, dan kemudian ada juga disebarkan globalisasi itu dengan trade, travel, and television gitu ya. Jadi kalau memakai teori-teori yang seperti itu ya, nah bisa kita tambahkan misalkan tentang television itu sekarang jadi kepanjangan tangannya jadinya internet gitu ya. Karena menurut Marshall McLuhan itu bahwa komunikasi itu ya, alat komunikasi adalah kepanjangan tangan dari manusia untuk berkomunikasi. Jadi kalau zamannya Alvin Toffler itu television, sekarang tambah internet. Itu ketahuan dari risetnya Pak Elani tadi kan, bahwa jaringan itu bisa dilakukan melalui internet. Nah kemudian saya dulu pernah menulis tentang hal ini, tentang globalisasi budaya gitu, ditambah T1 teaching kan. Nah, teaching ini ternyata ya diambil oleh Julius Mayer ya, isunya ya, jadi nggak baca punya saya pasti. Nah, jadi teaching tadi seperti ke Arab Saudi, untuk Mesir gitu, ke Mesir. Kalau Mesir cukup netral ya, tapi yang Al-Azharnya ya, kalau di luar ya bisa mungkin bergaul dengan IM-nya apa dan sebagainya kan. Termasuk macam saya dan yang Cak Nur dan sebagainya itu kan ke barat. Itu juga teaching juga kan. Jadi globalizing misalkan orientalism gitu, ilmu orientalisme dibawa misalkan kalau orientalnya oleh saya kan, tradisi teachingnya gitu. Nah, jadi ini juga seperti itu termasuk dalam gerakan. Jadi kalau salah satu ormas ya yang terkenal di Bandung ini misalkan Persis itu ininya pendidikan dan dakwah, nah itu sudah masuk dalam globalisasi seperti itu. Jadi dakwahnya bisa dengan tadi television kayak gitu tuh. Nah itu dakwah dan teachingnya itu ya seperti bikin pesantren-pesantren ya. Nah itu diantaranya. Kalau kawan-kawan NU itu ya pesantren dan politik diantaranya ya. Itu 2. Kalau Muhammadiyah teaching dengan amal itu ya, amal sosial gitu ya, kayak rumah sakit ya. Nah ini bisa ini. Jadi mereka makanya selalu menjadi apa ya terhadap yang ekstrim-ekstrim, karena kalau mereka ikutan itu nanti aset dibekukan bagaimana?
Seperti tadi ke HTI dibubarkan, sekarang Muhammadiyah dibubarkan, wah bisa kan? Makanya mereka itu akan selalu ini, dan mereka berkumpulnya kalau di Indonesia itu ada lembaga namanya MUI. MUI ini sudah banyak yang meneliti juga, ini sebagai leading ulama groups lah kan gitu ya. Jadi ulama yang mainstream ngumpulnya di situ. Makanya HTI, FPI itu nggak masuk karena masuk dalam splinter groups. Jadi kalau penggrupan, grouping dalam sosiologi itu ada yang mainstream dan ada yang splinter ya, yang apa namanya sempalan lah bahasa Indonesia-nya itu, menyempal. Nah, grupnya menyempal kalau di grup di ilmu politik itu disebutnya apa, yang kritis itu, yang oposan ya, oposisi. Nah, ini termasuk dalam oposan. Jadi oposisi diantaranya ya HTI, FPI. Nah, ini riset yang tadi sebetulnya sudah bisa jadi tesis tersendiri ya, kalau bisa diarahkan dalam permasalahannya dan kemudian bisa menjawabnya kan. Jadi riset juga bisa sebagai review sebetulnya ya, tidak harus ke lapangan. Jadi bisa jadi ya tadi di internet. Pak Elani sudah bisa membuktikan tadi 2 tulisan ya, satu skripsi, yang satu lagi ke jurnal Sinta 2 itu. Nah, itu menunjukkan bahwa bisa riset dengan itu. Jadi kawan-kawan jangan khawatir, itu lapangan riset masih banyak tersedia, apalagi yang dengan internet ini kan, dengan Facebooknya, dengan Twitternya atau apa kan. Kalau dispesifikan kan, kemudian kita akan memunculkan ya pengetahuan yang baru kan, seperti itu. Jadi tugas Anda ini di perguruan tinggi, termasuk yang terakhir itu menulis tesis, ini adalah memunculkan pengetahuan yang baru dengan pendekatan teori yang baru gitu. Jadi jangan mengini yang lama-lama gitu kan, atau tema-tema yang lama, tema-tema yang lama, kemudian kebiasaan yang lama. Sekarang sudah kebiasaan yang baru ya, sebuah ya diantaranya internet itu ya kan, yang menyambungkan berbagai hal, termasuk ada dakwah, ada pengajaran juga kan sekarang dengan internet, training juga bahkan yang berbayar sekarang sudah dengan internet gitu kan. Ya karena ditambah lagi dengan COVID. Nah gitu, jadi banyak hal kan. Nah saya sedikit koreksi untuk ini, Pak Elani, jadi yang NTU itu saya lihat itu yang Pak Arifianto itu memang NTU ya, Nanyang Teknik University. NTU ya Pak ya? Nah iya, kalau ininya. Nah kalau Raja Ratnam itu bukan university, tapi dia itu lembaga riset gitu, Raja Ratnam School of apa itu, strategik gitu ya. Nah gitu, jadi betul. kalau di Indonesia mas semacam CSIS-nya ya, CSIS. Nah, ini Raja Ratnam. Gitu ya. Nah ini termasuk buzzer juga, ini nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi harus dispesifikasi apa itu bentuknya seperti apa kan gitu. Baik Pak, baik. Nah jadi ini banyak juga ini jaringan ini infonya kan, termasuk misalkan tadi untuk mengamati sebuah pergerakan itu dalam Islam itu misalkan ada ulamanya kan gitu ya, sebagai yang mempunyai ide-idenya ya, doktrinnya, kemudian jaringannya, kemudian ada tadi kayak sekolah itu kan transmisi ilmunya gitu kan, termasuk ekspresi-ekspresi di jalanan, apa di masjid, apa di konferensi, ini sudah banyak kan. Gitu loh. Nah, jadi ini bisa diteliti lebih banyak. Pak itu Kang Adi Iqbal ya, Kang Iqbal juga bisa nanti itu ini ya. Saya mau explore itu bagaimana itu apa namanya punya pemikiran tentang apa di SAA ini yang bisa di-share dan kemudian kita bisa pertajam kan. Nah, jadi permasalahan tadi itu ya cukup kompleks, termasuk dalam hal globalisasi itu yang itu yaitu ada pemasaran ya, pemasaran ide ya. Jadi kayak demokrasi ditolak atau dikukuhkan dalam konsolidasi demokrasi. Ada tulisannya Pak Najib Burhani yang sekarang sudah prof ya dari LIPI tentang HTI dan
konsolidasi demokrasi. Nah, ini bisa juga ini dari sudut pemasarannya kan. Jadi seperti halnya tadi kalau food fashion, nah mungkin fashionnya itu cara berpikir ya. Fashion itu kadang ya nggak usah pakaian dalam arti clothes ya atau dresses gitu, pakaian Anda, topi dan sebagainya, tapi juga pemikiran itu juga bisa sebagai fashion gitu ya. Kalau kita sambungkan dengan Alvin Toffler. Jadi kita bisa runut kan mengikuti penelitian-penelitian yang ada ya, sambil kita bisa memberikan sesuatu yang baru ya kan. Nah, tadi haji itu sudah nggak ada di ini ya, dalam sorotan pembicaraan. Kalau dulu itu zaman kolonialisme, haji itu disorot juga karena bagi orang Barat itu ya perilaku yang aneh juga kan. Itu haji ini menjadi apa namanya pemersatu bagi umat Islam kan, termasuk yang khilafat movement. Nah, itu nyambung ya Pak Elani dengan HTI ini. Tahun 20-an itu ada khilafat movement. Jadi ketika itu bubar, di mana-mana ada gerakan khilafat. Ya, termasuk di India. Saya dulu di Leiden meneliti itu, diantaranya oleh Maulana Abul Kalam Azad. Itu bahkan dia memfatwakan hijrah, gitu ya. Yaitu diantaranya hijrah dari ya yang Islam itu ngumpul dengan yang Islam lagi, gitu di Pakistan gitu. Nah, ini haji itu diantaranya ya. Kalau di Alvin Toffler ada masuk dalam travel kan itu. Haji itu kan untuk globalisasinya kan dengan travel kita. Nah, tapi orang Barat dengan travel itu jadinya justru aja kan kolonialisme kan gitu. Ada trade juga kan dengan kolonialisme itu bisa berdagang, termasuk dagang budak. Jadi kata Marx dalam bukunya Kapital itu orang Belanda itu mengambil ya diantaranya dia saksi ininya gitu, kejadian ininya dituliskan lah mungkin dari kabar-kabar koloni Belanda dan Inggris bahwa Belanda mengambil budak dari kerajaan Bali itu satu kapal katanya penuh dibawa ke Amerika. Ini diantaranya kan. Jadi itu kolonialisme itu jadi trade juga. Nah, perdagangan budak itu yang paling mudah gitu, dari segi ininya kan, karena tinggal ambil ya. Jadi tidak harus bercocok tanam dulu seperti tebu dan sebagainya. Karena maksud itu enak sekali, dia langsung bermodalkan senjata, langsung nodong, masukin ke perahu, jual gitu. Jadi di Amerika sebetulnya sudah banyak juga keturunan dari kita ya. Nah, karena dulunya Amerika yang Belanda itu Amerika yang rame ya, New York itu dulunya New Amsterdam katanya kan gitu. Jadi ketika Inggris mau masuk rame dan sebagainya, jadi ditukar sama ya apa itu yang Aruba Antilla itu, yang Paramaribo di Amerika Tengah, Suriname ya, yang Suriname. Ya, jadi kayak gitu bahwa dengan adanya globalisasi dari sejak gaya klasiknya sampai sekarang itu tadi itu nantinya siapa yang menguasai siapa.